sampaikan dulu Pak, gimana? Gimana Pak, penangkapan ini gimana? Ya, saya sampaikan ya. Gimana? Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Bekerja sosial aja untuk menjadi contoh dan teladan aja dipersulit. Ngapain kita repot-repot gunakan pikiran kita, tenaga kita, keuangan kita, terus diperlakukan negara seperti ini. Goodbye kita. Tidak ada lagi Rumah Pancasila sama LPPH. Sudah males ya bekerja tapi diperlakukan seperti ini oleh negara ini. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sore hari ini saya itu sama teman-teman di Rumah Pancasila sama LPPH sedih. Kita ditagih nih dari pajak. Sama LPPH ditagih. Jadi ditegur. Katanya tidak melaporkan pajak tahunan dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan denda. Saya itu mendirikan LPPH ini tahun 2015. Karena banyak sekali rakyat miskin yang tidak bisa didampingi di polisi maupun di persidangan karena tidak punya uang, bahkan untuk mengajukan PK. LPPH yang saya dirikan, ini tidak pernah menerima uang 1 sen pun selama 7 tahun berdiri sampai saat ini. Bahkan akreditasi yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah di ACC sampai sekarang, sudah 5 kali ditolak. Alasannya macam-macam lah, kurang apalah. Padahal kita bantu ini sudah ribuan orang. Dan kalau Anda bayangkan ya, kalau kita bantu PK itu, untuk mengeluarkan tahanan dari lembaga permasyarakatan ke sidang, itu rata-rata itu biayanya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Uangnya dari kami pribadi, urunan. Sekarang LPPH-nya ditegur dan ditagih akan dikenakan sanksi pajak. Kemudian Rumah Pancasila ini saya dirikan tahun 2018. Karena saya melihat praktek daripada Pancasila dalam penegakan hukum dan juga sosial, ekonomi, kehidupan bermasyarakat itu kurang. Maka dengan teman-teman, ada wartawan, ada anak-anak mahasiswa, makanya Rumah Pancasila ini dijadikan tempat magang sekarang. Dari seluruh universitas fakultas hukum di Jawa Tengah sama Yogyakarta, termasuk UGM dan Undip ya. Ini juga ditagih pajak. Rumah Pancasila itu tidak punya penghasilan apapun, sama sekali. Hanya dari YouTube. 5 tahun berdiri itu YouTube penghasilannya hanya sekitar 50 juta. Rumah Pancasila ini sama dengan ini. Kita melakukan edukasi, bangun rumah warga yang kebetulan mereka tidak memiliki rumah. Memberikan kos-kosan ya, kita bayar kos-kosan untuk orang-orang yang tinggal di pinggir jalan. Itu kita bayar sampai sekarang masih. Tapi uangnya bukan dari YouTube-nya Rumah Pancasila. Yang nonton YouTube-nya Rumah Pancasila itu sedikit kan penghasilannya dari situ. Nomor rekeningnya ada dilaporkan sama orang pajak. Jadi kebanyakan uangnya kami pribadi. Saya heran itu. Kalau seperti ini jadi malas saya itu. Bekerja sosial aja untuk menjadi contoh dan teladan aja dipersulit. Saya sama teman-teman mungkin mau rapat, dibubarkan aja Rumah Pancasila sama LPPH. Ngapain kita repot-repot gunakan pikiran kita, tenaga kita, keuangan kita, terus diperlakukan negara seperti ini. Saya suruh nanti tim dari advokat itu segera pergi ke Dirjen Pajak gitu untuk melaporkan. Tapi menjadi malas saya hidup di rumah Indonesia kalau cara kerjanya pemerintah dan negara seperti ini. Karena sebenarnya laporan itu juga diberikan dan bisa diketahui ya dari semua yang dilakukan di lapangan. Mana ada orang yang di Rumah Pancasila itu kaya semuanya naik motor, bahkan banyak yang naik Gojek kok. Inilah perlakuan yang membuat orang itu menjadi malas untuk melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara.
kelakuan-kelakuan yang tidak benar seperti ini. Tagihan aja ndak pernah, pemberitahuan aja ndak pernah, tiba-tiba sudah ada teguran. Besok nanti saya suruh tim ke sana kalau memang dipersulit oleh Kementerian Keuangan sama pajak, ya goodbye kita. Ndak ada lagi Rumah Pancasila sama LPPH. Sudah males ya bekerja tapi diperlakukan seperti ini oleh negara, itu membuat orang malas gitu loh. Mending kita bekerja dengan diam-diam tanpa perlu untuk memberikan suatu contoh dan teladan melalui media sosial sehingga mereka tidak tahu gitu loh untuk kemudian melakukan penagihan pajak gitu. Jadi kerja diam-diam aja, padahal maksudnya kita mengumumkan, menampilkan dalam video dan lain sebagainya itu supaya banyak orang yang ikut serta berperan, menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi kalau yang kita lakukan itu terus dianggap duitnya banyak, ya jadi masalah juga. Itu ya sahabat Rumah Pancasila, kasih komentar Anda tentang negara kita yang seperti ini. Semoga ke depan menjadi lebih baik dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Buka mata, buka telinga, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia.